Selamat berjumpa Bapak dan Ibu, warga Jemaat GKJ Semarang Barat, serta para pemerhati siaran ulang yang diberkati Tuhan. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat berjumpa, bertemu dalam ibadah hari ini yang nanti akan dilayani oleh Pendeta Didi Yulianto SSI dengan tema khotbah, beritakanlah firman, siap sedialah. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kira benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada kesempatan ini kita awali dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semakin lengkaplah sukacita kita hari ini, karena pada hari ini bersama-sama dengan gereja-gereja di Indonesia, kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara. Hal itu disebabkan karena upaya Lembaga Alkitab Indonesia untuk membawa firman Tuhan menyapa segenap manusia di Indonesia. Dan pada tahun ini, bulan doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung pembaharuan terjemahan Alkitab dalam bahasa Nias. Mari kita menopang pelayanan LAI ini dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan sorak-sorai.
banyak jiwa dalam dosa menggerak, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Dengan segenap hati, dengan hati yang hancur, mari kita menyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan di dalam doa yang demikian. Ya Allah, saat ini di hadapan-Mu, hati kami sedih karena kami menyadari bahwa kami telah dianugerahi kehidupan, namun sesungguhnya kematianlah yang menjadi milik kami karena kami masih hidup dalam dosa. Kami telah dibelenggu oleh cengkeraman iblis karena sampai saat ini kami lebih mengikuti hawa nafsu kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, ampunilah kesalahan kami dan bebaskanlah kami dari perbudakan iblis. Dengan kerendahan hati dan kesungguhan, kami ingin menjadi kepunyaan-Mu selama-lamanya. Amin. Kasih itu Allah yang Maha Pengasih bagiku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa di hadapannya, maka Ia berkenan menyatakan anugerah pengampunan kepada kita. Sebagaimana berita anugerah pada hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 19 yang demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyatakan anugerah-Mu bagi kami. Kami manusia yang kerap kali memilih hidup di dalam dosa, tetapi dengan kesungguhan kami bertobat kepadamu, Engkau berkenan menyatakan anugerah pengampunan bagi kami. Terlebih saat ini, Engkau juga berkenan memberi kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu yang akan senantiasa menjadi bekal bagi kehidupan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, urapilah kami semua ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan mentaati sabda-Mu. Demikian pula hamba-Mu yang Kau pilih untuk menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Urapilah dengan kekuatan, hikmat, dan kuasa dari sorga, sehingga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Engkau mampukan untuk menyampaikan sabda-Mu dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami tidak hanya siap mendengar, tetapi kami juga bersedia untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudara, bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya
untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengar dan mengupayakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Wah, semangatnya luar biasa. Ibu bapak, saudara dan saudara, kurang pas. 2 minggu berturut-turut kemarin kita diajak untuk bersama-sama menggumuli Pepenkris. Nah, untuk saat ini kita diajak untuk menggumuli HDA atau Hari Doa Alkitab yang kemudian oleh Lembaga Alkitab Indonesia namanya diubah menjadi Bulan Doa Alkitab. Dan nanti minggu depan ada lagi. Pokoknya bulan September ini bulan yang kaya tentang hal-hal yang harus kita gumuli. Nah, khusus pada hari ini kita diajak untuk menggumuli tentang bulan doa Alkitab. Apa sih yang harus kita gumuli? Apa sih yang sebenarnya akan kita gumuli? Bulan doa Alkitab pada dasarnya adalah mengajak gereja-gereja, termasuk saya dan panjenengan, untuk menghayati dan mensyukuri hadirnya Alkitab dalam bahasa-bahasa yang kita mengerti. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa gitu ya. Kita diajak untuk menghayati dan mensyukuri tentang hadirnya Alkitab dalam bahasa-bahasa yang kita mengerti. Karena dengan hadirnya Alkitab dengan bahasa yang kita mengerti itu mestinya menjadikan kita semakin hari semakin memahami tentang betapa besarnya cinta Tuhan bagi kita, yaitu menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa tahu kalau Tuhan mencintai kita lewat Tuhan Yesus. Kita bisa tahu kalau Tuhan mengaruniakan keselamatan, ya tidak lain tidak bukan karena kita belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab yang bahasanya bisa kita mengerti. Nah, memang Bapak Ibu dan Saudara, hadirnya Alkitab dalam banyak bahasa itu menuai banyak komentar gitu ya, kontroversi atau pendapat-pendapat yang beraneka ragam. Ada yang bilang misalnya, wah Alkitabnya orang Kristen itu tidak asli. Masa Alkitabnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kalau itu peristiwanya Yesus berarti kan harus bahasanya Yesus, misalnya begitu. Tidak asli. Ada yang pernah mengatakan, fiksi dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak, saudara dan saudara, poin penting yang harus kita pahami adalah bahwa melalui banyaknya bahasa-bahasa yang diterjemahkan itu adalah sebagai sarana untuk membuat kita semakin memahami. Bukan sebagai upaya untuk mengubah firman Tuhan itu sendiri. Jadi pahami nggih? Jadi terjemahan dengan beberapa bahasa itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya supaya ketika kita membaca itu kita bisa paham, kita bisa mengerti tentang maksudnya apa toh? Kok bahasa Yunaninya kok begini itu maksudnya apa toh? Jadi tujuannya untuk kita mengerti, untuk kita memahami. Bukan untuk mengubah firman itu sendiri. Jadi kalau begitu walaupun Alkitab itu diterjemahkan dalam berbagai bahasa, kira-kira Alkitab itu tetap asli atau bisa menjadi palsu? Ya tergantung yang menerjemahkan. Kalau yang menerjemahkan sampai naik dewe ya enggak jadi asli gitu.
Nah, Lembaga Alkitab Indonesia itu mengupayakan untuk bisa menerjemahkan Alkitab dalam bahasa-bahasa daerah dan tentu dengan para ahli bahasa, dengan ahli di daerah-daerah tertentu sehingga penerjemahan itu sebisa mungkin tepat, tidak mengubah maksud firman Tuhan, tetapi untuk menjadi sarana sehingga orang-orang yang dalam tanda kutip belum lancar memahami bahasa Indonesia, mereka juga bisa memahami tentang maksud dan tujuan dari firman Tuhan. Yang tidak lain adalah Allah menyatakan cinta kasih-Nya. Lagian Bapak Ibu, kalaupun kita mempertahankan Alkitab kita di dalam bahasa Ibrani, Aram, Yunani, tapi kita tidak mengerti, terus apa gunanya? Apakah kita bisa menjadi percaya? Oh ngerti wae ora kok percaya. Buat apa kita bisa membaca, kita hafal, tapi kita tidak mengerti maksud dan tujuan Allah menyelamatkan kita. Itulah sebabnya pentingnya penerjemahan dalam bahasa-bahasa itu. Nah oleh karena itu Ibu Bapak Saudara dan Saudara, pada saat ini kita sudah bisa merasakan bahwa Alkitab diterjemahkan dalam bahasa yang kita bisa mengerti, bisa kita pahami. Bahkan sebetulnya tidak hanya dalam bahasanya, wujudnya pun sekarang semakin lebih canggih lagi. Hanya dengan sekedar pegang HP saja, kita bisa buka Alkitab. Dimanapun kita bisa sambil maca firman disambi. Dimanapun kita bisa membaca Alkitab. Oleh karena itu pertanyaan reflektif bagi kita adalah, jika Alkitab ini sudah diterjemahkan dengan bahasa yang kita mengerti, sudah disediakan dalam cara-cara yang sangat mudah, kira-kira bagaimana selama ini kita merespon itu? Apakah kita sudah senantiasa mensyukuri dengan setiap hari membaca, merenungkan, dan kemudian mentaati? Ada yang setiap hari membaca firman Tuhan? Lu kok mendel mawon nih pripun nih? Ada, wah gitu loh, semangat itu loh. Oh sekarang gampang kok, di mana-mana kita bisa kok membaca firman kok. Apalagi di salah satu grup WA GKJ Semarang Barat itu sudah ada yang membacakan, loh kurang penak apa ya? Dibacakan, jadi tinggal ngrungokke gitu. Tetapi seringkali Bapak Ibu dan Saudara, ternyata toh walaupun sudah disediakan dengan hal-hal yang memudahkan kita itu, kadang-kadang juga tidak setiap hari kita memanfaatkan kesempatan untuk membaca firman, untuk merenungkan firman, apalagi melakukan itu. Nah oleh karena itu pada saat ini kita bersama diingatkan oleh nasihat Paulus kepada Timotius sebetulnya. Tetapi ketika kita memahami, nampaknya nasihat ini tidak hanya bagi Timotius, tetapi juga bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kita diajak untuk mensyukuri itu, mensyukuri firman Tuhan itu dengan cara memberi diri, dilibatkan Tuhan untuk mewartakan firman kemanapun kita berada. Saya dan panjenengan adalah orang-orang yang dilibatkan Tuhan untuk memberitakan firman dimanapun kita berada. Memang memberitakan firman itu tidak mudah. Kadang-kadang godaan muncul, tantangan muncul. Nah oleh karena itu dalam rangka mewujudkan hal-hal atau mewujudkan panggilan kita untuk memberitakan firman dalam kehidupan sehari-hari, saya mencatat ada 3 hal yang barangkali bisa kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memusatkan perhatian kita pada ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Ada 3 hal yang coba saya usulkan untuk kita renungkan bersama sebagai upaya kita memberi diri sehingga kita menjadi orang-orang yang dilibatkan Tuhan untuk memberitakan firman dimanapun kita berada. Yang pertama adalah istilah menguasai diri. Menguasai diri itu ditulis dalam teks Yunaninya nepo. Dan bisa diartikan menguasai diri, menahan diri, atau kalau mau lebih ketat lagi diterjemahkan dengan menyangkal diri. Sebagai orang percaya kita tidak akan pernah mampu memberitakan firman kalau kita tidak hidup menyangkal diri. Jangankan memberitakan, mau cowe wegah kok. Kalah karo sinetron. Itu kan? Jadi firman Tuhan itu dibandingkan dengan sinetron, dengan film-film yang lain. Ojo dibanding-bandingke Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk belajar menyangkal diri, karena dengan penyangkalan diri itulah menolong kita untuk setia menggumuli firman Tuhan. Untuk kita mau mengorbankan kepentingan diri kita demi firman Tuhan. Nah, setelah kita menggumuli firman Tuhan, kemudian dalam keseharian kita dimampukan pula untuk memberitakan. Kita mau memberitakan firman, tapi dalam kepentingan yang lain, wah engko nek aku melayani ngene kok aku gak nek disaruwe. Nah, ini dibanding-bandingke lagi. Ya memang perlu ada penyangkalan diri. Ini menurut nasihatnya Paulus. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Penyangkalan diri menjadi salah satu kunci bagi kita untuk bisa menggumuli firman Tuhan dan memberitakannya. Saya punya cerita ketika saya kuliah. Seringkali di kendaraan umum, di bis gitu ya, ada orang yang ngobrol gitu tanya, Mas, kerja atau kuliah? Kuliah. Kuliah di mana? Di UKDW. Jurusannya apa? Teologi. Apa? Biologi. Bukan. Teologi. Oh, teknologi. Bukan. Bukan teknologi, teologi. Oh, teologi. Apa kuwi, Mas? Gitu. Nah, ketika sudah sampai ke situ saya mau menjelaskan ragu. Apa ya iki ya? Arep ngomong itu sekolah sok dadi pendeta ning kok ya ora wani gitu. Karena merasa wah engko aku ibuke kok dadi ora nyaman, bapake di sampingku menjadi enggak nyaman. Padahal sebetulnya ada kesempatan untuk saya sharing gitu ya. Walaupun bukan bermaksud untuk dalam tanda kutip mengkristenkan, tetapi untuk menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan kebaikan Tuhan dalam hidup saya dan seterusnya, dalam kehidupan manusia. Tetapi itulah yang seringkali terjadi. Dan saya kira tidak hanya saya yang mengalami hal-hal seperti ini. Barangkali Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari juga seringkali berhadapan dengan situasi yang jane iso untuk memberitakan firman. Jane ini kesempatan untuk saya menyatakan, iki lho, saya itu bersyukur jadi orang percaya. Kenapa? Karena dalam keyakinan firman Tuhan, Allah mengasihi saya, Allah menyelamatkan saya melalui Tuhan Yesus Kristus. Aneh kadang kita itu ragu untuk menyatakan itu, kenapa? Anggo nek aku wis ngomong ngono terus ditekoni sing liyane aku ora iso jawab. Oh Yesus ki Tuhan kok bukan toh? Wah terus ora iso jawab. Wah timbang ngono ora usah wis ora usah. Nah perlu ada penyangkalan diri melawan keraguan-raguan diri untuk berani memberitakan firman Tuhan. Memang memberitakan firman tidak hanya terus kemudian kemana-mana kita sanggu Alkitab. Bu sini bu, iki lho Yohanes 3 ayat 16. Wah ya enggak mesti begitu juga. Tetapi dalam berbagai hal, nanti di poin yang berikutnya ketiga. Itu Bapak Ibu yang pertama, bahwa penyangkalan diri adalah salah satu kunci bagi kita untuk bisa terus membekali diri dengan firman Tuhan dan terus memberitakan firman setiap hari. Poin yang kedua, tadi dikatakan bahwa sabarlah menderita. Ini kadang-kadang merasa sangat medeni. Wah berarti nek ngono aku kudu menderita yo.
Sebetulnya poin utamanya bukan pada kita harus menderita, enggak. Tetapi konteksnya adalah menderita dalam rangka memberitakan firman. Artinya apapun yang sedang kita hadapi, situasi apapun yang sedang kita hadapi, setialah untuk terus memberitakan firman. Jangan kemudian ketika memberitakan firman terus ada sesuatu yang membuat kita loro hati, terus mutung nggak jadi lagi. Bukan itu. Tetapi Tuhan memanggil kita, melibatkan kita untuk setia sekarang dan selamanya memberitakan firman Tuhan. Bukan sak kecekele, bukan nek lagi kepingin baik, tetapi setialah setiap saat, kapanpun, dimanapun. Setialah untuk menggumuli firman dan memberitakan firman. Jadi dua hal yang berjalan bersamaan. Menggali firman, menggumuli firman, dan memberitakan firman dalam kehidupan sehari-hari. Setia, tidak sak kecekele, tidak sak kepenake dhewe, tidak sak butuhe. Kadang-kadang kan orang itu melakukan sak butuhe. Nek pas lagi ono masalah sing abot banget, wah ndongane mantin nurutuk-nurutuk. Tetapi ketika lagi seneng, lali. Paya ibadah lali gitu ya. Tangine awan misalnya gitu. Kita dipanggil untuk setia dalam segala hal. Poin yang ketiga. Yang ketiga tadi dikatakan bahwa lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Istilah pekerjaan atau kata pekerjaan itu ditulis dalam teks Yunaninya ergon atau ergon. Nah, ergon ini tidak hanya sekedar pekerjaan yang kita bekerja mendapat upah gitu Bapak Ibu. Tetapi lebih dekatnya adalah perbuatan-perbuatan baik. Karena dalam beberapa bagian ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat, istilah mujizat itu juga diterjemahkan dengan kata ergon. Artinya bahwa ergon yang dimaksud di sini, pekerjaan yang dimaksud di sini adalah melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang menghadirkan sukacita, damai sejahtera bagi sekitar. Dan itulah yang juga akan menolong kita untuk senantiasa memberitakan firman. Justru perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan setiap saat kepada siapapun, dimanapun kita berada, disitulah menjadi salah satu wujud konkret memberitakan firman. Dengan perbuatan-perbuatan baik yang tulus, itulah pemberitaan firman. Itulah pemberitaan Injil, kabar sukacita bagi orang lain. Nah, dalam ketiga hal itu perlu dilakukan secara seimbang. Tidak bisa hanya dilakukan satu-satu. Sing liyane, iki poin pertama lebih penting dari yang lain. Tidak bisa begitu. Ketiganya dilakukan secara seimbang. Penyangkalan diri, setia, dan mewujudkannya dalam perbuatan-perbuatan baik. Itu harus seimbang. Dan itulah nasihat Paulus bagi Timotius dan kita semua. Kalau saya memahami teks ini adalah semacam tongkat estafet begitu. Karena konteksnya kan Paulus sudah hampir sudah hampir diberitakan di warta gereja lelayu S4 nggih yang Kris. Katanya yang Kris kan S2 itu sampun sepuh, S3 sampun sepuh sangat, S4 berita gereja lelayu. Nah, Paulus itu dalam konteks ini sudah cukup sepuh dan ini nasihat kepada Timotius, aku wis mengakhiri pertandingan ini. Sekarang aku menasihatkan kepadamu, terus beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sampaikanlah firman Tuhan dimanapun berada. Nah, ketika Timotius sudah tidak ada, sekarang kita yang dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan memang tidak mudah. Oleh karena itu 3 hal sebagai nasihat Paulus tadi, saya kira bisa menolong kita untuk terus-menerus menghidupi apa yang menjadi panggilan kita, yaitu memberitakan firman dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga hal dilakukan secara seimbang dan dilakukan demi penyataan kerajaan Allah di bumi.
demi penyataan kehendak Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan manusia-manusia yang ada di dunia ini. Jadi pemberitaan Injil dilakukan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Bukan untuk memperbanyak jiwa-jiwa di gereja, bukan untuk itu. Tetapi untuk memuliakan Tuhan. Tadi di ayat yang pertama Paulus menegaskan bahwa di dalam Allah dan Kristus yang menjadi hakim demi penyataannya dan kerajaannya, kan begitu ya. Aku menasihatkan kamu. Jadi semua yang kita lakukan, pemberitaan firman, setia menggumuli firman Tuhan, setia memberitakan firman, lalu menyangkal diri dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu semua adalah untuk menyatakan kebaikan Tuhan di bumi ini, bukan untuk kemuliaan diri. Nah, oleh karena itu sadarilah bahwa saya dan panjenengan itu bukan orang biasa. Saya dan panjenengan adalah orang-orang istimewa yang dilibatkan Tuhan untuk memberitakan firman dimanapun berada. Melalui bahasa-bahasa yang orang lain bisa pahami. Kalau orang lain tidak bisa memahami dalam bahasa tulisan, kita bisa wujudkan dalam bahasa tindakan. Kalau orang lain tidak bisa memahami dalam bahasa tindakan, dalam bahasa yang karena tindakan kadang-kadang multitafsir, kita bisa menyampaikan dalam cara-cara yang lain. Apalagi sekarang kita ada media sosial yang memungkinkan bagi kita untuk melakukan pemberitaan Injil itu semakin meluas, semakin kemana-mana. Barangkali itu bisa menjadi salah satu jalan bagi kita untuk terus-menerus memberitakan firman Tuhan bagi dunia ini. Dan sekali lagi, tujuannya bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk memperbesar komunitas kita, tetapi untuk memberitakan kehendak Tuhan yang mau menyelamatkan dunia ini. Selamat memberitakan firman. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Pengakuan iman rasuli adalah pengakuan atas iman dan percaya kita masing-masing ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tatkala kita mengungkapkan iman rasuli ini, syahadat ini, mari kita berikan sikap yang paling patut di hadirat Allah. Biasanya dengan tangan yang ada di kiri kanan. Mari kita satukan hati bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih. Mari kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang sudah boleh kami terima pada saat ini. Engkau yang sudah berkenan menyatakan kehendak-Mu untuk menyelamatkan kami semua, yang bisa kami pahami melalui hadirnya Alkitab. Kini meneguhkan kami bahwasanya kami dipanggil, dilibatkan untuk memberitakan firman-Mu. Oleh karena itu mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami senantiasa dimampukan untuk terus-menerus menggumuli sabda-Mu dan terus-menerus memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada, kepada siapapun kami berjumpa, dan bagaimanapun keadaannya. Kuatkanlah kami, mampukanlah kami, perlengkapi kami dengan hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di tengah-tengah rasa syukur kami atas sabda-Mu yang sudah boleh kami terima saat ini, bersama kami menyatukan hati di dalam syafaat kami. Kami hendak memohonkan beberapa pergumulan di dalam kehidupan kami, secara khusus pergumulan dalam kehidupan bergereja kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berkenan menolong dan memberkati kami, sehingga kami boleh menyelesaikan pembelian aset GKJ Semarang Barat di Mugasari. Namun demikian Engkau tahu ya Tuhan, masih ada hal-hal yang menjadi tanggungan kami, tanggungan gereja-Mu GKJ Semarang Barat. Oleh karena itu, kiranya Engkau juga terus memampukan kami semua dalam kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan GKJ Semarang Barat, untuk kami saling mendukung satu dengan yang lain untuk menyelesaikan tanggung jawab kami berkaitan dengan pembelian aset GKJ Semarang Barat di Mugasari ini. Demikian pula untuk pengelolaan aset Mugasari ke depannya, yang sekarang sudah menjadi milik kami, maka mampukanlah kami untuk juga mengelolanya dengan hikmat Tuhan, sehingga tempat yang sudah boleh kami miliki ini senantiasa dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan, memberkati sekitar, dan menyaksikan kebaikan dan cinta kasih Tuhan bagi dunia ini melalui setiap kegiatan dan pelayanan yang dilakukan di sana. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, para penatua, diaken dan pendeta yang ada di GKJ Semarang Barat, baik pendeta aktif maupun pendeta emeritus. Juga kami berdoa untuk para pengurus komisi, tenaga kantor, koster, penjaga gereja, dan para pelayan-pelayan yang lain. Berkatilah kami semua, mampukanlah kami semua, dan murnikanlah motivasi pelayanan kami semua. Sehingga seutuhnya pelayanan kami hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Hanyalah untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit atau dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Wakio, Bapak Joko Sutrisno, Ibu Wahino, Ibu Suparman, Bapak Putih Winarno, Bapak Asrip, Bapak Widodo, Bapak Haryanto, Bapak Hartoyo, Bapak Eko Wartoyo, Ibu Penny Bambang Irianto, Bapak TF Suhartono,
Ibu Manisah Basuki, dan anak Eleazar, Bapak Thomas Subroto, Bapak Sis Minarto, Bapak Joko Triyono, Bapak Rendra Cahyadi, Bapak Bejo Hartono, Bapak Paino, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena keterbatasan kami. Kami mohon, ya Tuhan, campur tangan-Mu, jamahan-Mu kepada mereka yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Kiranya di dalam kondisi yang sedang mereka alami, mereka tetap teguh, beriman kepada-Mu. Dan kami juga tetap memohon Engkau berkarya untuk memberikan dan menunjukkan cinta kasih-Mu kepada mereka, untuk tetap berpengharapan kepada-Mu. Sehingga mereka boleh menerima hal-hal yang terbaik dari Tuhan untuk kondisi kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami para Adiuswo. Di antaranya kami berdoa untuk Bapak Ibu Yohanes Warti, Ibu Suarswati, Bapak Tri Prahnoto, Ibu Ceptati, Ibu Kamantian, Ibu Surepto, Bapak Suleman, Bapak Ibu Subarjo, Ibu Sutoyo, Bapak Sulistyo Hadi, Bapak Ibu Sunarto Tiwing, Bapak Tarno Handoyo, Ibu Sunarti Budi Purwanto, Ibu Marta S. Lagiman, Ibu Sutarsi Sudarman Yose, Ibu Japar, Ibu Nyono, Bapak Joko Suhartomo, dan para adiuswo yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Teguhkanlah iman mereka di dalam usia yang sudah sepuh, sehingga mereka tetap setia beriman kepada-Mu Tuhan sampai akhir hayatnya. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GKJ Semarang Barat dalam segala pergumulannya. Baik mereka yang sedang bergumul berkaitan dengan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah relasi, masalah pasangan hidup, juga anak-anak yang bergumul di dalam studinya. Berkatilah mereka semua untuk senantiasa setia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga berbagai pergumulan yang mereka hadapi, mereka dapat menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, para pemerintah, dan seluruh masyarakat Indonesia. Mampukanlah kami untuk memiliki kerendah hatian di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga bersama-sama kami boleh membangun dan menjadikan negara ini menjadi negara yang seturut dengan kehendak Tuhan. Negara yang penuh dengan damai sejahtera. Negara yang penuh dengan penghormatan dan penghargaan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen yang ada di Indonesia dan secara khusus di Kota Semarang sekitarnya. Kami berdoa untuk Rumah Sakit Pantiwiloso, Rumah Sakit Kusuma, PSAK, Babkrin, Yayasan Wisma Santoso, SD Santoso, dan sekolah-sekolah Kristen yang lain, serta Yayasan Salib Putih. Berkatilah mereka di dalam kesaksian keseharian mereka melalui bidang pendidikan, sosial, kesehatan. Semuanya Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka semakin hari semakin luas jangkauan pelayanan mereka. Secara khusus pula kami berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang dalam kesehariannya terus-menerus memperjuangkan pembaruan-pembaruan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah sebagai wujud mereka memberitakan firman ke seluruh jajaran, ke seluruh umat di bumi ini. Kami mohon Tuhan memberkati kiprah Lembaga Alkitab Indonesia di dalam upaya penerjemahan Alkitab ini. Sehingga melalui karya pelayanan mereka, semakin banyak orang-orang yang merasakan cinta kasih Tuhan, merasakan betapa besar anugerah yang Tuhan sediakan untuk menyelamatkan mereka semua. Ya Tuhan, tentu masih ada banyak hal lagi
yang menjadi kerinduan dan pergumulan kami. Tetapi karena keterbatasan kami serahkan seutuhnya kehidupan kami kepadamu. Kiranya kehendak-Mu lah yang akan terjadi atas kehidupan dan pergumulan serta permohonan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudara, pada kesempatan ini kita hendak mengungkapkan syukur melalui persembahan. Dan persembahan pada hari ini ada 2 persembahan. Yang satu persembahan mingguan yang akan kita kumpulkan melalui kantong yang diedarkan. Lalu persembahan yang kedua adalah persembahan khusus untuk mendukung upaya Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Nias yang bisa kita haturkan, bisa kita kumpulkan melalui kotak yang sudah disediakan di depan maupun yang ada di atas. Nah, untuk mendasari persembahan kita saat ini, firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 dinyatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sekelilingmu pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu. Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa
Dan doa akan kita akhiri bersama dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu, membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan menyucikan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat berkenan untuk memuliakan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu dan hikmat-Mu untuk majelis gereja yang akan menghitung dan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini benar-benar dipakai untuk memuliakan Tuhan melalui berbagai bentuk pelayanan kesaksian Gereja-Mu GKJ Semarang Barat. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami di dalam ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Sebentar kami akan undur dari tempat ini untuk melanjutkan kehidupan kami menjadi pewarta-pewarta firman-Mu. Senantiasa kami mohon urapan-Mu, kami mohon berkat-Mu, sehingga kami dimampukan untuk terus-menerus memberitakan firman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, doa ini kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai milik kepunyaannya dipanggil dan dilibatkan untuk memberitakan firman kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, dan kepada siapapun kita berjumpa. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita semua dipanggil untuk siap sedia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Karena itu bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan untuk memperlengkapi saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.